gram, nah itu zakatnya 2,5%. Paham ya? Ini zakatnya emas. Nah begitu juga dengan tijarah, dengan dagangan. Aku sih tekan nisab apa durung. Nah ini di sini dikatakan bahwa zakatnya tijarah ketika sudah sampai haul, begitu buka dagang, kemudian satu haul itu 1 tahun, perputaran 1 tahun. Misalnya kita buka bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban lagi, itu di mana perhitungan itu sampai nisabnya emas sekitar 82 gram, harganya sekitar dari dagangan kita semuanya ada 82 juta. Misalnya 1 gramnya 1 juta ya. Ini kita kalkulasikan ada segitu, berarti maka kita juga wajib mengeluarkan zakat dagangan sekitar 2,5%. Itu apakah yang wujud uang saja atau yang ada juga barangnya, bahkan sampai walaupun itu juga ada dalam hutang dan sebagainya, di global semuanya ada segitu, ya, maka wajib zakat. Lah nyong kita kayong ini durung kayong selawe juta buana murah, ya berarti tidak belum kewajiban zakat. Kalau misalnya tapi saya pengen ngasih, ya udah jadikan sedekah, jadikan zakat juga nggak apa-apa. Kok saya pengen ngasih ini udahlah untuk ikhtiar kita setiap 1 tahun haul ya, kita dulu buka bulan Sya'ban atau bulan Syawal, sekarang bulan Syawal lagi kita kasih zakatnya nggak apa-apa, kita kasih sedekahnya nggak apa-apa. Paham ya? Dan zakat itu sekali lagi diberikan di tempat usaha kita ya. Jadi bukan kita kirim ke rumah kita, ke lingkungan kita, bukan, tapi yang terdekat dengan usaha kita, tempat usaha kita yang terdekat di situ. Paham ya sampai di sini ya? Itu zakatnya emas, kemarin Mbak Dini ditanyakan berapa? Itu 20 mithqal, jadi sekitar 82 gram. Itu segitu. Nah nanti zakatnya segitu, kemudian di samping itu zakatnya tijarah itu kalau sudah sampai nisabnya emas. Ya. Zakatnya tijarah itu sampai dengan nisabnya emas, yaitu sekitar tadi 82 gram, tinggal nanti dikalkulasikan emas itu harganya berapa. Nah, ini saya contoh saja, itu cuma contoh Bu, bukan ibu sing apal menerga emas itu loh. Barangkali betul nanti 1 juta ke atas. Iya. 1 juta ke atas. Iya, misalnya itu kan misalnya misalnya 1 juta, saya kira wis 1,3 juta misalnya, ya tinggal dikalikan itu. Nah itu nanti zakatnya baru dikeluarkan segitu. Paham ya ini untuk zakat emas ya? Kalau saya punya 90 tapi saya perhitungan semuanya Ustazah, saya punya gelang itu ada sekitar misalnya 50 gram, kemudian kalungnya 30 gram. Tapi kan nggak dipakai terus gitu loh, maksudnya gonta-ganti kan gelang nggak perlu dipakai semuanya. Koleksi ya, iya, koleksi. tapi itu perhiasan semuanya. Nah itu nggak termasuk di zakat. Nggak terus harus dipakai semuanya, itu enggak. Iya mungkin kan sih tetap dikeluarkan kayak gitu. Enggak, jadi ini yang koleksi. jadi yang dijadikan perhiasan itu tetap tidak tidak wajib zakat. Nah tapi ibu masa sih nyong duwe nganti 200 gram ya, misalnya gitu ya. Ya namanya orang ini Bu ya, kalau aja 5 misalnya digoreng 30 graman misalnya udah 150 misalnya. Ya, tinggal dikeluarkan cuma 2,5% iki. Walaupun misalnya, loh ini kan saya perhiasan semuanya. Nah, kalau memang mau dikasihkan zakatnya, tinggal dikasih zakatnya. Walaupun karena apa? Saya memang itu perhiasan semuanya, cuma karena memang itu jadi simpenan buat saya. Jadi tinggal yang ngerti itu, yang paling ngerti adalah kita. Ya, yang paling ngerti itu kita. Apakah itu iya semuanya jadi perhiasan semuanya atau itu jadi simpanan, itu adalah yang ngerti kita masing-masing. Tinggal kita, kewajiban kita kalau memang untuk zakat ya tinggal dizakati. Sampai di sini pertanyaan? Kalau nggak ada kita sampai monggo. 82 gram. Termasuk modal apa hitungannya? Semua modal termasuk modal. Termasuk modalnya Dengan dihitung dengan keuntungan. Iya, ya modal, ya keuntungan, ya barangnya yang masih ada. Bahkan mungkin nyong barang sebenarnya kan utangnya apa, walaupun ada dalam hutang apa, itu segitu globalnya. Itu 82.
Iya, jadi kalau udah sampai segitu, sampai harga emas loh, harga emas 82 gram bukan, jadi misalnya 1.300.000, ya berarti 1.300.000 kali 82 itu berapa? Oh sekitar 100 segini, oh berarti ya lo nyontoh ayam barangnya langka 1 juta langka, misalnya gitu ya berarti belum kewajiban. Itu tidak, kalau misalnya ngasih ya berarti sedekah. Monggo kali didahar mumpung anget. Boleh nopo-nopo nggih. Wong kali kula niku santai nggih. Maksudnya nah, mboten terusane wong usaha lagi ngaji menungan karo mboten apa-apa. Kalau saya sama saya sopan. Bukan mangke timbang mangke mboten kedahar eman-eman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai pada zakatul fitri. Habis ini puasa. Berarti alhamdulillah ngepasi nggih. Zakatul fitri. Sekarang kita yang namanya zakat fitrah yang sebentar lagi juga kita melaksanakan. Mudah-mudahan sampai ya Bu ya, maka doanya pokoknya sampai wabalina Ramadhana itu Masya Allah dibaca terus. Zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin mukallafin an nafsihi wa an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu in kana ma'ahu fadlun. Niki, jadi zakat fitrah itu hukumnya gimana? Itu wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang Islam yang mukallaf ya, atas dirinya sendiri, dan juga wa angkulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu. Di samping itu juga diwajibkan kepada kita itu mengeluarkan kepada orang-orang yang memang dalam tanggungan kita. Nafkahnya itu dalam tanggungan kita, contohnya anak, itu kan tanggungan kita ya. Mungkin ada pembantu, itu kan tanggungan kita. Itu juga wajib kita zakati. Terus syaratnya gimana? Ingkana ma'ahu fadlun. Jika ada kelebihan, nih, jika ada kelebihan angkuwatihi dari bahanan makanan pokok yang kita punya, ada kelebihan. Harusnya ada kelebihan Bu. Ya. Kemudian di samping itu wakuwati iyalihi, dan yang jadi bahan makanan pokok buat keluarganya itu ada kelebihan. Kapan kelebihannya itu? Lailata Idul Fitri, di malam Idul Fitri ya, di malam Idul Fitri, dan juga wayaumahu, dan hari Idul Fitri. Kalau ada kelebihan, jadi seandainya dia orang miskin, mana di pakosannya orang duit yang beras beras yang enggak wajib zakat. Wajibnya itu bagi setiap muslim, ya di sini bagi setiap muslim yang sudah mukallaf dan juga yang menjadi tanggungan orang muslim tersebut, ya sampai waktunya kapan? Waktunya sampai malam Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri, dan juga di hari rayanya itu ada kelebihan dari bahan makanan pokok yang kita punya. Pas gue malam Idul Fitri mau tok gue buka tok lah kamane, ya udah nggak wajib zakat. Tapi biasanya dipersiapkan semuanya ya. Iya, kita mau zakat fitrah, zakat fitrah niku. Jadi makanan yang paling kita seneng itu banyak kabehan sama mungkin. Berasnya yang terbaik. Orang mungkin mau mangan tuh beras ngorapi itu nggak mungkin. Masih semuanya yang terbaik. Makanya itu kita jadikan untuk apa? Zakat fitrah kita pun yang terbaik dari yang kita makan. Nah makanya kalau zakat fitrah itu di teman-teman makan ditapenin dingin. Soalnya ibu juga nggak mau ya kalau makan itu masih banyak lasnya, masih banyak mendangnya gitu. Makanya yang terbaik itu ya sampai kadang ditapeni dulu, kadang ini dan sebagainya, karena yang menginginkan yang terbaik yang kita punya. Nah kemudian kira-kira zakat fitrah itu berapa? Arba'atu amdadin, jadi 4 mud. Mud itu apa sih Ustazah? Mud itu zaman Rasulullah gitu loh. Nah segininya Rasulullah namanya 1 mud. Itu 4 mud, dimana kalau kita itu jadikan kilo itu sekitar 2,7 kilogram. Oke. 1 mud itu berapa sih Ustazah? Bukan namanya mud itu orang, itu bukan ya. Mud itu ukuran. Jadi di zaman Rasulullah, tangan Rasulullah itu kalau Rasulullah kalau mau zakat itu segini. 1, 2, 3, 4 itu seperti itu. 4 mud. Nah, kalau kita hitung dengan kilo itu sekitar 2,7 kilogram. Paham ya? Itu sekitar segitu.
Ini jadi mohon maaf, Mang Rasulullah itu kan orangnya tinggi besar, jadi ininya besar. Iya. Panjang. Jangan ibu ukurannya tangan ini sih. Iya. Tapi moodnya itu adalah beliau tangan Rasulullah. Ngerti nggih? Iya. Jadi sedikit kita dihitung dengan kilo sekitar 2,7 kilogram. Itu. Kemudian waktu wujubiha, sekarang waktu wajibnya zakat itu kapan? Tajibu bi ghurubi syamsi akhiri yaumi min Ramadan. Yang wajib itu wajib nih, niki hukumnya wajibnya itu ketika akhirnya mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, berarti sekitar pada maghrib, Bu. Maghrib itu kan mulai min ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Nah, ini ibu mulai wajibnya itu di situ. Itu kemudian wayajuzu ikhrajuha, dan boleh jaiz hukumnya, wajibnya itu ya, mulai dari ghurubi syamsi min akhiri Ramadan. Tapi wayajuzu diperbolehkan untuk ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitrah min awali Ramadan, mulai dari awal Ramadan diperbolehkan. Awal Ramadan ini, begitu masuk tanggal 1 Ramadan nyontek zakat fitrah, langsung tanggal lebih nyong umuran duit langsung tepat nakai itu nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan. Tapi wajibnya mulai dari tadi yang terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Tapi diperbolehkan untuk mengeluarkannya. Kapan mulai diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah? Itu mulai min awali Ramadan. Nah, sekarang ada lagi wal afdol, yang paling utama kapan mengeluarkannya? Apakah mulai awal Ramadan atau yang malam Idul Fitri itu? Yang paling utama adalah ikhrajuha ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar, wa qabla al-idi, dan sebelum sholat id. Nah, itu paling afdol. Ibu-ibu habis sembahyang habis sholat fajar atau habis sholat subuh misalnya. Ibaratnya ibu-ibu habis sholat subuh langsung boleh uang dikasih untuk nah. Nah, itu paling afdolnya itu. Kalau mau ngasih ini paling afdolnya, dan sebelum sholat id. Paling afdolnya itu kalau mau cari paling afdol. Tapi kalau ibu sing penting wajibnya pas malam Idul Fitri mulai itu sekalian syiar pada mengantarkan. Itu kan syiar, Bu, syiar Islam. Kenapa sih rame-rame oleh kepada zakat fitrah? Itu untuk mensiarkan. Jadi ketika ada sesuatu yang dipamerkan itu kadang untuk syiar, untuk memperkenalkan. Kok ini kemarin ada rame-rame apa sih? Oh, acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj siapa? Mungkin orang yang awam nggak tahu yang namanya Isra Mi'raj itu apa. Itu sengaja kita syiarkan buat apa? Kok ada tanggal 1 Muharram kita peringati buat apa? Mensyiarkan. Dipamerkan kemana? Ini loh tanggal 1 Muharram, ini loh ini tahun baru Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian wa yahrumu ta'khiruha, dan haram untuk mengakhirkannya. Haram untuk mengakhirkannya ilama ba'da sholatil id, sampai diberikannya itu sesudah sholat id. Ini justru haram. Paham ya? Jadi cari afdol tapi aja nanti kelalen barang wis sembahyang id, alah kayak makanya berasa untuk kena pengennya afdol ya, tapi sampai lupa akhirnya habis sholat id baru mau dikasihkan ya, jadinya tidak jadi zakat fitrah ya. Akan ya, paham ya, pengennya mah afdol, bagus, pengen cari afdol, kayak orang mau mengerjakan lempar jumroh pengennya afdol, boleh-boleh saja kalau memang mampu ya. Tapi ketika nggak mampu ya udah nggak usah cari afdol, yang penting sahnya saja kapan gitu loh ya. Boleh cari afdol itu kalau memang memungkinkan, itu bagus ya. Kalau memungkinkan itu bagus, tapi kalau nggak memungkinkan, ibu-ibu aja sibuk nemen di dapur, jangan-jangan kok berhasil tidak kena sapa-sapa. Nah, ini nggak usah cari afdolnya, udah kita cari wajibnya saja mulai dari Lailatul Idul Fitri. Nah, sekarang untuk syiar nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa afdol, yaitu lebih baik. Ngerti nggih? Paham nggih? Ada pertanyaan? Silakan sampai sini. Nah, sekarang pertanyaan. Nggih, monggo.